Gadis ini adalah satu-satunya peri di dunia, memiliki paras yang menawan, bak bidadari, dan sayap bidadari yang cantik. Dia lugu, ceria, dan dicinta semua orang. Hutan ini adalah tempat dia bertumbuh besar. Makhluk hidup bentuk aneh hidup di sini. Tak disangka dia akan menjadi ratu jahat di kemudian hari, kejam, bengis, dan membenci segalanya, membawa kutukan tidur yang abadi. Suatu hari seorang manusia memasuki hutan. Maleficent kecil belum pernah bertemu dengan manusia sebelumnya. Ketika Maleficent dan Stefan berjabat tangan, Maleficent langsung menarik tangannya. Ternyata cincin logam bisa menyakiti peri. Stefan langsung melempar cincin tersebut sejauh mungkin. Tindakan Stefan tersebut membuat Maleficent senang. Keduanya bermain dan bertemu hari ke hari, hingga mereka dapat merasakan hilangnya rasa benci antara manusia dan makhluk hutan. Persahabatan mereka perlahan berubah menjadi perasaan yang lain. Di ulang tahun Maleficent yang ke-16, Stefan memberinya sebuah hadiah, yaitu ciuman dari cinta yang sejati. Waktu berlalu, keserakahan akan kekuasaan membuat Stefan pergi. Stefan kembali dengan rasa manusia penuh dusta. Maleficent sangat merindukan Stefan. Rasa rindu akan pria tersebut menjadi permasalahan di hatinya. Dia tak mengerti rasa serakah, egois maupun cemburu dari manusia. Kemudian Maleficent menjadi penjaga hutan tersebut, membentangkan sayap dan terbang di udara. Suatu hari manusia melakukan penyerangan ke daerah hutan. Mereka ingin membinasakan semua makhluk di hutan. Untuk memperluas wilayah dan mencari sumber daya alam, Maleficent yang sendirian, dia kumpulkan para peri pohon, memerintahkan mereka untuk berubah menjadi naga dan kuat. Peperangan pun dimulai. Tetapi peri pohon di hutan terlalu kuat. Manusia tidak dapat melawannya. Maleficent menggerakkan sayap besarnya, yang membuat tumbangnya sang raja manusia. Setiap kali ia membentangkan sayapnya, itu membuat para prajurit tersungkur tak berdaya. Maleficent yang baik hati tak mengejar musuh sampai akhir peperangan. Ketika raja sampai ke kastil, berjuang dari luka yang dapat dari perang sebelumnya, ia menyadari tak bisa bertahan dan mengumumkan sayembara. Bagi siapa yang bisa membunuh peri akan dapat harta yang berlimpah, serta bisa menikahi putrinya. Stefan mendengar hal itu. Ia ke kastil untuk mendapatkan kekuasaan. Malam itu Stefan sendirian masuk hutan. Maleficent sangat merindukan pria ini. Setelah hampir 10 tahun tak pernah bertemu. Malam itu mereka berbincang sampai tengah malam. Stefan menipu Maleficent untuk meminum obat bius. Usai Maleficent tertidur, ia memotong sayap Maleficent. Esoknya setelah terbangun dari tidur, Maleficent merasakan hal yang ganjal, terluka dan sakit hati. Maleficent menyadari sayapnya dipotong oleh orang yang dicintai. Dalam momen itu ia mulai tak sadarkan diri dan berteriak putus asa. Bukan karena kehilangan sayapnya, tapi karena dikhianati oleh seorang pria. Ia tak mampu menerima kenyataan itu. Sementara itu Stefan kembali ke kastil dan memberikan sayap Maleficent kepada sang raja. Ia akan mewarisi kerajaan dan menikahi sang putri karena hal itu. Dia akan berada di puncak kekuasaan. Maleficent yang kehilangan sayap tak dapat berjalan dengan seimbang, kemudian membuat suatu tongkat. Maleficent berusaha untuk tidak terjatuh. Suatu hari ia menyelamatkan seekor gagak yang akan dibunuh oleh manusia. Daripada percaya manusia, sekarang dia lebih percaya kepada hewan. Dia biarkan sang gagak menjadi sayapnya. Gagak pun terbang ke kastil. Gagak melihat Stefan sudah menjadi raja dan menikahi sang putri. Mengetahui hal tersebut, Maleficent sangat marah. Tongkat ia juga bercahaya. Setelah itu terdengar teriakan yang mengguncangkan hutan. Tanah dan bebatuan terhempas saat ia berjalan. Maleficent ingin balas dendam kepada si pengkhianat. Ia ingin membalaskan dendamnya kepada orang yang mengambil sayapnya. Sang putri pun melahirkan anak dari Stefan. Para peri penjaga berbahagia atas kelahirannya. Mereka terbang untuk menenangkan sang bayi. Tiba-tiba angin kencang berembus. Maleficent dengan pakaian hitam dan tongkat memasuki kastil. Sang gagak pun mendampinginya. Penampilannya membuat semua ketakutan. Semuanya menghela nafas. Maleficent membaca mantra sihir untuk kepada sang putri. Putri ini akan menjadi gadis yang sangat cantik. Tapi sebelum ulang tahun yang ke-16, dia akan menusuk tangannya dengan jarum. Kemudian tertidur abadi dan tak bisa bangun. Stefan berlutut dan meminta kepadanya untuk membatalkannya. Maleficent pun mengganti mantra sihirnya. Putri bisa bangun, tapi dengan ciuman dari cinta sejatinya. Dan tak ada kekuasaan di dunia yang bisa mengubahnya. Agar terhindar dari hal yang tak diinginkan, Stefan meminta 3 peri untuk menjaga putrinya. Mereka membawa putri memasuki hutan. Tapi mereka ceroboh dan tak tahu cara merawat. Agar sang putri tak kelaparan, Maleficent memerintahkan sang gagak merawat Aurora secara diam-diam. Waktu terus berlalu. Putri Aurora kecil sudah besar. Dia sangat bahagia hidup dengan makhluk di sekitarnya. Putri polos yang lincah. Putri Aurora tak takut apapun, bahkan berlari sendiri di dalam hutan. Tak sengaja ia bertemu dengan Maleficent. Aurora tahu bahwa orang yang merawatnya sampai sekarang adalah dia. Ia merasa Maleficent yang sekarang adalah ibunya. Maleficent merasa Aurora seperti ketika ia muda. Suatu hari saat Aurora tidur, Maleficent berniat untuk melepaskan kutukannya. Dia terus-menerus menghancurkan mantranya. Tapi sihir tersebut tak berubah sama sekali. Ia menyesal dengan keputusannya saat itu. Suatu hari Aurora bertemu dengan Pangeran Philip. Maleficent melihat kecocokan antar mereka. Ia pikir mungkin ialah ciuman cinta sejati untuk Aurora.
Para peri penjaga tak sengaja menceritakan masa lalu Aurora. Aurora yang sedang mendengarnya tak percaya dan berlari ke hutan untuk mencari Maleficent. Setelah mengetahui kenyataannya, Aurora sangat terpukul. Orang yang dianggap sebagai ibu ternyata orang yang mengutuknya. Dia berlari ke kastil. Tapi sebelum datang ulang tahun 16, Putri Aurora terlanjur melihat jarum. Ia tampak terhipnotis dan menyodorkan tangannya dan menyentuh jarum tersebut. Aurora pun langsung jatuh pingsan. Maleficent membawa Pangeran Philip ke kastil. Pangeran mencium bibir Putri Aurora. Tapi Putri Aurora tak terbangun dari tidurnya. Pasti dia bukan ciuman cinta sejati Aurora. Maleficent sedih dan terdiam di tempat tidur Aurora. Dia sangat kesal karena membuat kutukan tersebut. Maleficent pun mencium dahi Putri Aurora. Setelah Maleficent berbalik, sang putri langsung terbangun. Ternyata Maleficentlah cinta sejati Aurora. Putri Aurora memaafkan Maleficent. Ketika tahu Maleficent akan datang, Stefan menyiapkan suatu perangkap. Suatu jaring logam besar dijatuhkan ke Maleficent. Mukanya terbakar dan menimbulkan bekas luka. Gagak berubah menjadi naga dan menjemburkan api dan menarik jaring tersebut dengan mulutnya. Karena banyaknya prajurit, naga api pun tertangkap. Maleficent terkepung. Stefan dengan baju logamnya masuk. Ia memukul Maleficent sampai terhempas ke tanah, lalu memakai rantai besi dan mencambuk Maleficent. Aurora menemukan sayap Maleficent. Ia menjatuhkan lemari agar sayap tersebut bebas. Stefan dengan pedangnya ingin membunuh Maleficent. Sayap Maleficent kembali. Sekarang ia kembali padanya. Ia bukan lagi peri tanpa sayap. Ia bukan lagi peri dengan tongkat. Ia terbang dan bisa menghindar hujan panah. Sang naga pun dipulihkan. Maleficent menyeret Stefan dan terbang. Dia terbang ke udara dan melempar Stefan ke bawah serta menusukkan pedang padanya. Maleficent pun mencekik untuk mengakhiri hidup Stefan, tapi ia adalah pria yang ia cintai, sehingga ia memaafkannya. Dia berbalik dan meninggalkan Stefan. Tak terduga Stefan balik mendorong. Dia ingin membunuh Maleficent. Keduanya terjatuh. Maleficent kembangkan sayapnya di udara. Tapi Stefan harus membayar untuk tindakannya. Putri Aurora mewarisi kerajaan. Sejak itu manusia dan hutan hidup damai. Dunia akhirnya menjadi damai kembali. Maleficent akan selalu menjaga hutan dan kerajaannya. Gagak berada di sebelahnya hingga akhir. Setelah itu mereka hidup damai selamanya.